Kita hidup di dunia yang seringkali dibayangi oleh korupsi, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan merajalela, mengancam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang baik. Namun sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Yesus memanggil kita untuk menjadi garam bumi dan terang dunia. Garam mengawetkan dan memberi rasa, sedangkan cahaya menerangi kegelapan. Dalam konteks ini kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan untuk melawan korupsi dan integritas, kejujuran dan tindakan nyata. Melalui katekese ini, marilah kita menemukan makna menjadi garam dan terang dunia dan bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Marilah kita mengawali dengan lagu pembuka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. dan Bapa Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Roh Kudus membimbing kami dalam memahami firman-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi garam dan terang dunia, menolak korupsi dan mempromosikan kehidupan yang benar. Oke, baik, marilah kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret. Integritas dan keberanian sebagai pilar kehidupan yang benar dalam menangani korupsi. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang bernama Pak Harjo, seorang pedagang kecil yang dikenal dengan kejujuran. Setiap hari ia berjualan sayur mayur di pasar tradisional, meskipun terkadang ada berat untuk menaikkan harga atau mengurangi timbangan. Pak Harjo selalu memegang prinsip kejujuran. Ia percaya bahwa kejujuran adalah fondasi dari kehidupan yang benar, dan pelanggannya pun menghargai hal itu. Kepercayaan yang terbangun di antara mereka menjadi bukti nyata bahwa integritas membawa berkah sendiri. Suatu hari, Pak Harjo melihat pejabat pemerintah menerima suap dari seorang kolektor. Meskipun takut akan konsekuensinya, Pak Harjo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Ia tahu bahwa tindakannya berisiko, tetapi ia yakin bahwa melawan korupsi adalah bagian dari kehidupan yang benar. Keberaniannya menjadi inspirasi bagi warga lain untuk berani bersuara dan melawan ketidakadilan. Di sisi lain, Bu Ani, seorang guru, mengajarkan anak-anak didiknya tentang pentingnya kejujuran dan keadilan. Ia tidak hanya mengajar dari buku, tetapi juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ia menolak tawaran untuk memberikan nilai yang lebih tinggi kepada anak-anak yang orang tuanya memberi uang kepada sekolah. Dengan konsisten dan teladannya, ia menginspirasi anak-anak didiknya untuk membangun karakter yang kuat. Kisah Pak Harjo dan Bu Ani menunjukkan bagaimana melawan korupsi dan menjalankan kehidupan yang benar bisa dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Kejujuran dalam berdagang, keberanian untuk melaporkan ketidakadilan, dan konsisten dalam menerapkan prinsip moral adalah tindakan yang dapat membuat perbedaan besar. Mereka menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar cerita tadi, di sini ada beberapa pertanyaan untuk menggali situasi hidup konkret. Apa yang dikisahkan dari cerita singkat di atas yang kita dengar tadi? Cerita tersebut mengisahkan tentang Pak Harjo, seorang pedagang jujur, dan Bu Ani, seorang guru yang berintegritas. Keduanya menunjukkan sikap jujur dan berani dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan tindakan tidak adil dan korupsi. Kira-kira bagaimana perasaan saudari-saudari sekalian setelah mendengar cerita singkat tersebut? Dari saya merasa terinspirasi dan sekaligus tersentuh. Cerita ini mengingatkan bahwa kita pun bisa berkontribusi dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi, mulai dari tindakan-tindakan sederhana yang jujur.
Cerita Pak Harjo dan Bu Ani menegaskan bahwa integritas dan keberanian merupakan kunci dalam memerangi korupsi dan membangun kehidupan yang kebenaran kejujuran dalam tindakan sehari-hari, seperti berdagang dengan jujur atau menolak suap. Bukan hanya tindakan moral yang sederhana, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem yang korupsi, keberanian untuk melaporkan ketidakadilan meski berisiko menunjukkan komitmen yang tak kuat terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Teladan yang diberikan oleh Pak Harjo dan Bu Ani menginspirasi orang lain untuk berani bertindak, menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari tindakan individu yang berani dan berintegritas. Dengan demikian, cerita ini menemukan pentingnya peran setiap individu dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi dan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang moral yang kuat. Oke, baik, mari kita mendalami kitab suci Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan benar Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain uang dan minyak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Kristus. Baik, terima kasih kepada Bapak Efris. Setelah kita mendengar bacaan tadi, mungkin ada ayat yang menarik dari teks kitab suci tersebut. Dari saya, ayat yang menarik dari teks kitab suci tersebut adalah kamu adalah terang dunia. Ayat ini mengingatkan saya bahwa hidup saya seharusnya membawa pengaruh positif bagi orang lain. Dari bacaan tadi, kira-kira apa pesan yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut? Oke, baik, dari saya, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi orang yang memberi rasa seperti garam dan jadi terang, seperti pelita dalam kehidupan. Artinya kita dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai yang benar agar orang lain pun bisa melihat apa yang selalu perbuatan kita. Terima kasih. Dari bacaan Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 mengajak kita untuk tidak membunyikan iman dan kebaikan yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita, seperti garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi. Hidup kita pun harus memberi dampak, kisah nyata seperti yang dilakukan oleh Pak Harjo dan Bu Ani dalam cerita sebelumnya adalah contoh konkret bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Mereka tidak melakukan hal besar, tapi dengan kejujuran, keberanian, dan keteladanan mereka membuat perbedaan di lingkungan mereka. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup saya sudah menjadi terang bagi orang di sekitar saya? Apakah nilai-nilai yang saya hidupi bisa membuat orang lain melihat kasih Tuhan? Baik, di sini ada tawaran atau aksi konkret untuk kedepannya. Oke, baik, tawaran dari saya yang pertama, menjaga kejujuran dalam hal-hal kecil, tidak mengambil keuntungan berlebihan, tidak manipulasi atau data laporan, baik di tempat kerja maupun dalam pelayanannya. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar tawaran atau aksi konkret tersebut, apakah kita setuju dengan aksi konkret tersebut? Setuju. Terima kasih. Kita sebutkan segala doa dan harapan kita dengan doa Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang Maha Kasih, tolong kami menjadi garam yang memberi rasa kebaikan dan terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Kuatkan kami untuk hidup jujur dan berani melawan korupsi, agar melalui hidup kami Engkau dimuliakan. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita, dan mengantar kita pada kehidupan kekal. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan